Semangat membara, tak kenal menyerah, Tridharma selalu siap sedia. Kereta api Merak Rangkas Bitung tabrak odong-odong di Keragilan, total korban jadi 34 orang. Kabar Publik Serang. Polisi menetapkan status tersangka kepada Jalan 27 sopir odong-odong yang terlibat kecelakaan lantas di perlintasan kereta api di Kampung Silabu Toplas, Desa Silabu, Kecamatan Keragilan, Kabupaten Serang pada Rabu, tanggal 27 Juli tahun 2022. Penetapan status itu berdasarkan gelar perkara yang telah dilakukan. Dari keterangan 4 saksi utama yang diperiksa oleh penyidik, diketahui saat melintas di lokasi kejadian odong-odong tersebut sedang memutar musik dengan volume kencang. Warga sekitar TKP juga penumpang telah memberi warning dengan suara keras kepada supir, "Pak, ada kereta." Namun tidak didengar karena adanya noise, ujar Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Sinto Silitonga saat konferensi pers di Mapolres Serang pada Rabu, tanggal 27 Juli tahun 2022. Penyidik juga menemukan bahwa jalan yang baru saja beberapa hari mengemudikan odong-odong itu tidak memiliki SIM A dalam mengendarai roda 4. Setiap penumpang odong-odong yang duduk biasanya ditarif sebesar Rp5.000, sedangkan untuk penumpang yang dipangku dibanderol dengan harga Rp3.000. Rute yang dilalui rata-rata sekitar 20-40 km dengan waktu 1 jam. Akan tetapi di hari kejadian itu, odong-odong justru beroperasi di lintasan yang tak biasanya yakni ke perlintasan kereta api di Desa Silebu, Kecamatan Keragilan, Kota Serang. Padahal, penumpang meminta sopir untuk mengemudi ke arah petir. Namun, tersangka belok ke TKP karena ada satu unit odong-odong lainnya yang melintas ke arah yang sama sehingga ia beranggapan seperti konvoi, kata Sinto. Baik di laptop maupun di komputer. Dan kemudian di sini bersama kita juga ada Bapak Kapolres serta Ibu Kasat Lantas Polres Serang. Beberapa informasi publik yang kami ingin sampaikan pada sore hari ini kepada publik adalah sebagai berikut. Pertama, Bapak Kapolda Banten Irjen Pol Profesor Dr. Budi Herianto sejak awal kejadian mendengar peristiwa itu telah mengungkapkan rasa bela sungkawa yang sebesar-besarnya kepada korban dan juga berdoa buat korban yang mengalami luka, semoga bisa diberikan kesembuhan dalam waktu yang dekat ke depan. Kemudian yang kedua, sejak peristiwa terjadi kemarin, Direktorat Lalu Lintas Polda Banten bahkan telah menurunkan tim TAA atau Traffic Accident Analysis sebagai sebuah perwujudan pendekatan penyidikan yang berbasis pada scientific investigation, berguna untuk memperoleh review 3 dimensi atas peristiwa yang terjadi. Jadi ini sudah berbasis pada teknologi kepolisian, dan konteksnya kami akan share kepada teman-teman bagaimana tim bekerja dan bagaimana tampilan review 3 dimensi baik dari 3 sudut pandang mata angin, utara, selatan maupun barat. Sehingga ini bisa memberikan pencerahan, tidak lagi mereka-reka, tetapi sudah mendekati kepada peristiwa sesungguhnya, bagaimana dan titik tabrakan atau titik singgung mana yang terjadi antara odong-odong dengan kereta api itu sendiri. Kemudian dari aspek kemanusiaan, sekali lagi dari aspek kemanusiaan, Bapak Dirlantas Polda Banten, senior kami, Bang Budi Mulyanto, juga telah ikut bersama-sama dengan pihak Jasara Harja, yang tadi juga ikut bersama dengan kami adalah Bapak Wali Kota Serang, menyerahkan santunan kepada keluarga korban yang meninggal dunia di kantor kelurahan. Dan konteksnya tadi telah diberikan secara resmi, juga akan dilanjutkan dengan pemberian santunan kepada keluarga korban yang luka-luka. Kami perlu update bahwa total penumpang, sekali lagi total penumpang yang ada di kendaraan odong-odong tersebut adalah sebanyak 33 orang. 9 penumpang meninggal dunia dan 24 penumpang lainnya mengalami luka, baik luka berat maupun luka ringan.
dari 24 penumpang yang luka, update terkini 13 diantaranya, sekali lagi 13 diantaranya, alhamdulillah sudah boleh dinyatakan kembali meninggalkan rumah sakit dan kembali ke rumah. Dan dijemput bola oleh teman-teman penyidik dari Satuan Lalu Lintas Polres Serang untuk bisa dimintai keterangan guna menggali fakta-fakta hukum yang bisa menjerat kepada tersangka. Kemudian kami juga menginformasikan bahwa sekitar pukul 12.45 asistensi dari tim penyidik Laka Lantas Kor Lalu Lintas Mabes Polri dipimpin oleh Kombes Pol Hotman Sirait juga telah datang ke TKP, dan berdasarkan pantauan dari beliau disampaikan memang ada beberapa upaya preventif untuk bisa mencegah supaya tidak terjadi ke depan laka yang sama. Dan satu temuan beliau juga dari hasil asistensi terkait dengan pelaksanaan TAA, dan kita ingin bertanya dengan tersangka, ternyata terhadap kendaraan odong-odong itu telah terjadi intervensi atau modifikasi penambahan rangka kendaraan dari normalnya menjadi tambahan 1 meter, sehingga dari tim asistensi Korlantas Polri menegaskan kepada penyidik untuk tidak hanya menyebut satu subjek hukum yang dapat dipidana, yaitu supir atau pengendara, tetapi juga pihak yang memodifikasi kendaraan tersebut sehingga menjadi overdimensi. Kita mengingat bahwa overdimensi dan overload atau odol ini menjadi roadmap untuk berkeselamatan dalam berkendaraan hingga dengan tahun 2023. Maka penegakan hukum terhadap subjek hukum lainnya akan terus dilakukan oleh penyidik Satlantas Polres Serang terhadap pihak yang memodifikasi kendaraan tersebut. Kemudian kami sampaikan juga bahwa sampai dengan saat ini pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh penyidik ada 4 saksi, terutama saksi yang berada di sekitar TKP. Jadi bukan saksi penumpang, karena baru hari ini 13 penumpang yang sudah mendapatkan perawatan di rumah sakit dinyatakan oleh dokter bisa meninggalkan rumah sakit. Nah, ini kita akan tambahkan terus dengan penambahan pemeriksaan saksi-saksi lainnya. Diperoleh informasi sesuai dengan identifikasi kendaraan. Sekali lagi, terhadap kendaraan odong-odong ini merupakan modifikasi dari kendaraan Isuzu Panther tahun 2010 yang kalau kita lihat plat nomor terpasang nomor B1156WTX B1156WTX. Jenis kendaraan ini adalah mobil penumpang ber-STNK plat nomor kuning, sehingga seharusnya tidak dapat dimodifikasi, tidak dapat dimodifikasi. Dan barang ini dibeli dengan harga 80 juta rupiah dari seseorang di Ciledug pada sekitar bulan Juni-Juli 2022. Jadi konteksnya itulah sasaran kami penyidik Satlantas Polres Serang untuk meminta pertanggungjawaban pidana kepada pihak yang memodifikasi kendaraan dasar sesuai dengan identifikasi adalah Isuzu Panther tahun 2010. Jadi tidak mati hanya kepada tersangka yang ada di depan kita saat ini. Dan fakta hukum juga dari hasil pemeriksaan dari para penyidik diperoleh fakta bahwa pada saat berkendara odong-odong ini sedang memutar musik anak-anak yang cukup keras, sehingga ada peringatan dari masyarakat sekitar yang memberi warning kepada supir untuk Pak, ada kereta, Mang, ada kereta, tapi tidak terdengar karena ada noise.
Sekali lagi karena ada noise yang berasal dari mobil itu sendiri. Kemudian fakta juga mengatakan bahwa setiap orang atau penumpang yang duduk dimintai bukan karcis tapi langsung uang senilai Rp5.000. Jadi per penumpang membayar Rp5.000 yang duduk. Bagi yang tidak duduk, baik di pangku maupun digendong, bisa saja dikenakan Rp3.000. Lagi dengan rute sekitar 20 km. Dan fakta juga mengatakan penumpang yang ketika itu melakukan perjalanan bersama dengan odong-odong seharusnya meminta tidak melintasi TKP. Sekali lagi seharusnya sudah meminta kepada supir untuk tidak melintasi TKP, tetapi berbelok ke arah Kecamatan Petir. Ya, jadi ke arah Kecamatan Petir. Lagi-lagi supir ini abai untuk bisa mengakomodir kemauan dari penumpang sehingga memilih untuk lurus dan melintasi TKP. Yang kebetulan pada saat itu juga ada satu odong-odong di depan sehingga tampil seolah-olah konvoy seperti itu. Jadi permintaan dari penumpang pun diabaikan oleh sang supir. Fakta berikutnya bahwa satu hari pasca barang ini dibeli dan barang ini diantar, pelayanan terhadap penumpang dilakukan 4 trip rata-rata satu hari dengan menghasilkan uang dalam satu trip sekitar 80 sampai 100 ribu selama satu trip. Maka 4 kali dia melaksanakan itu bisa menghasilkan uang 400 ribu rupiah. Dan kami yakinkan bahwa ini juga akan menjadi fakta bahwa tersangka atau supir ini belum memiliki surat izin mengemudi. Sekali lagi belum memiliki surat izin mengemudi golongan A sesuai dengan kompetensi untuk bisa mengendarai mobil dengan roda 4. Jadi ini menjadi fakta lagi kecakapan dari tersangka atau dari si pengemudi ini juga tidak ada. Ya. Dan sesuai dengan alat bukti yang telah dikumpulkan, sekali lagi sesuai dengan alat bukti yang telah dikumpulkan, penyidik berkeyakinan dan telah menguji keyakinan penyidik dalam gelar perkara menetapkan saudara JL usia 27 tahun yang adalah warga Sentul Kragilan sebagai tersangka per tanggal 27 Juli 2022. Dan terhadap tersangka hari ini juga akan dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan untuk kemudian mendapatkan perpanjangan baik dari pihak JPU maupun dari pihak pengadilan selama maksimal 2 kali 30 hari. Tadi selagi bahwa penahanan akan bisa berlangsung selama 2 kali 30 hari. Adapun persangkaan terhadap saudara JL adalah pasal 310 ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang kelalaian berkendara yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas hingga mengakibatkan korban mengalami luka ringan ayat 2, luka berat ayat 3 dan meninggal dunia ayat 4. Ada 3 pasal yang memang digunakan untuk melapis peristiwa laka lantas tersebut dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara dan denda maksimal 12 juta rupiah. Demikian informasi publik yang bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Sekaligus di depan kita ada 2 narasumber yang capable untuk bisa rekan-rekan mendalami informasi publik ini. Untuk itu kami mempersilahkan rekan-rekan dapat bertanya kepada narasumber yang ada. Kami persilakan. Biar mata pernah ingkar janji untukmu bangsa dan negeri ini. NKRI harga mati.